kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai case method yang telah kami buat tentang perusahaan CV Bintang Terang. Kami beranggotakan 6 orang dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Berliana Putri Rau. Yang kedua, Priscilia Harun. Yang ketiga, saya sendiri, Christina Nender. Yang keempat, Putri Rumokoy. Yang kelima, Angela Tolu. Yang keenam, Sky Karyo. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan dan latar belakang pengembangan sistem. Yang kedua ada desain model secara umum. Yang ketiga ada unit organisasi yang terlibat dalam sistem yang diusulkan. Yang keempat ada dokumen yang digunakan. Yang kelima ada tampilan input dan output. Yang keenam ada penilaian kelayakan proyek. Yang ketujuh ada kebutuhan perangkat lunak. Yang kedelapan, kontrol sistem berbasis komputer yang disediakan. Saat ini kita akan masuk pada pembahasan. Apa itu CV Bintang Terang? CV Bintang Terang merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di bidang manufacturing kuali. Perusahaan ini masih menggunakan penyimpanan data secara konvensional dalam pembuatan produk kuali. Semua proses yang dilakukan dicatat dalam bentuk pembukuan dalam mengelola setiap informasi yang berhubungan dengan proses produksi kuali tersebut. Jenisnya kuali pun bermacam-macam, yaitu terdapat 13 ukuran kuali seperti ukuran 12, 13, 14, 15, 16, ukuran 18, 20, 22, 24, 26, 28, ukuran 30 dan ukuran 32 bulatan kuali. Latar belakang pengembangan sistem. Karena banyaknya jenis kuali yang dipakai dan diproduksi oleh PT CV Terang, pencatatan datanya pun begitu banyak. Nah, namun dalam setiap fase proses tersebut terdapat data-data seperti data pemasok bahan baku, data bahan baku, data stok bahan baku, data pencetakan kuali, data kuali yang dikikir, data kuali yang dihalusi, data kuali yang dicat perak, data kuali jadi, data biaya tak terduga, dan data pekerja serta laporan-laporan tersimpan dalam suatu pembukuan, sehingga menyulitkan pihak perusahaan untuk dapat mengambil kembali data-datanya karena harus dicari satu persatu, bahkan kadang tidak dapat ditemukan kembali. Nah, berdasarkan uraian permasalahan, maka perlu dibuat suatu sistem informasi manufaktur yang bisa mengelola informasi proses manufaktur. Maka judul yang diajukan ialah Sistem Informasi Manufaktur pada CV Bintang Terang berbasis web. Kita masuk dalam desain model secara umum, yaitu yang pertama perancangan dalam data flow diagram yang dipakai dan digunakan pada CV Bintang Terang, yaitu ada 3 model atau 3 level DFD. Yang pertama DFD level 0 atau diagram konteks, serta DFD level 1 dan DFD level 2 yang terbagi dalam 12 proses. Kita masuk dalam DFD level 0 atau diagram konteks pada sistem informasi manufaktur. Dalam DFD level 0 ini menjelaskan di mana proses administrasi memulai dengan menginput data pemasok, bahan baku, data stok bahan baku, data pekerja, data pencetakan, data pengikiran, data penghalusan, data pengecetan, data kuali jadi, data biaya tak terduga, serta dapat melihat laporan yang ada. Selanjutnya, peran direktur dalam proses ini, di mana direktur dapat login serta menambah data admin, melihat laporan bahan baku, laporan pekerja, laporan pencetakan, laporan pengikiran, laporan penghalusan, laporan pengecetan, laporan kuali jadi, dan laporan biaya tak terduga. Selanjutnya ada DFD level 1 yang digunakan pada sistem informasi manufaktur. Dan juga ada DFD level 2, di mana dalam DFD level 2 ini ada 12 proses yang terjadi. Yang pertama ada kelola admin, kelola pemasok, kelola bahan baku, kelola stok bahan baku, kelola pekerja, kelola pencetakan, kelola pengikiran, kelola penghalusan, kelola kuali jadi, kelola pengecetan, kelola biaya kuali jadi, kelola biaya tak terduga, dan yang terakhir yaitu kelola laporan. Kita masuk dalam perancangan proses sistem informasi manufaktur yang ada pada CV Bintang Terang. Dimulai pada bagian admin melakukan login dan penginputan data pemasok, data bahan baku, data stok bahan baku, data pencetakan, data pengikiran, data penghalusan, data pengecetan, data kuali jadi, dan data biaya tak terduga.
dan data-data tersebut yang telah diinput tersimpan dalam database, dan satu database itu menghasilkan laporan yang dapat dilihat oleh bagian admin itu sendiri dan direktur. Selanjutnya, bagian gudang akan menginput data pemasok, data bahan baku, dan data stok bahan baku yang nantinya akan tersimpan di database, dan bagian gudang bisa melihat serta direktur dapat melihat laporan atau hasilnya. Dan yang terakhir yaitu produksi atau bagian produksi melakukan input data pencetakan, data pengikiran, dan data penghalusan serta pengecetan dan data kuali jadi yang akan tersimpan di database, dan laporannya dapat dilihat oleh bagian produksi itu sendiri serta direktur. Unit organisasi yang terlibat atas sistem yang diusulkan yaitu direktur, dan direktur membawahi bagian gudang, bagian produksi, dan bagian administrasi. Dokumen yang digunakan dalam pembuatan kuali pada CV Bintang Terang yaitu yang pertama data pemasok, yang kedua data bahan baku dan stok bahan baku, dan yang ketiga laporan produk selesai. Dokumen yang diinput dalam sistem akan menampilkan output di layar monitor seperti gambar ini. Kita masuk pada penilaian kelayakan proyek. Yang pertama, kelayakan teknis. Untuk penerapan sistem informasi pada CV Bintang Terang memerlukan infrastruktur yang baik dari segi teknologinya. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Yang kedua, kelayakan ekonomis. Untuk menganalisis kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis. Karena setelah mendapatkan hasil dari analisis biaya dan manfaat serta mendapatkan total komitmen dari manajemen puncak dan dana belum ada, tetapi pihak manajemen tertinggi dapat meyakinkan tim akan tersedianya dana sehingga dapat diberikan. Yang ketiga, kelayakan hukum. Kelayakan hukum adalah kelayakan yang berkaitan dengan legalitas atau kekuatan hukum. Berarti bahwa dengan informasi yang diusulkan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, baik hukum yang ditetapkan pemerintah maupun hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan organisasi. Proyek sistem yang akan dikembangkan secara hukum dinilai layak karena perangkat lunak yang digunakan resmi sesuai dengan perizinan yang ada. Selanjutnya, kelayakan operasional. Kelayakan operasional dinilai dengan menggunakan kerangka kerja PISIS yang dikembangkan oleh James Dirby, bertujuan untuk mengukur apakah sistem yang akan dikembangkan dapat beroperasi dengan baik atau tidak di dalam organisasi. Dan yang terakhir, kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem direncanakan selesai dalam waktu maksimal 24 menit. Baiklah, kita masuk pada kebutuhan perangkat keras untuk implementasi sistem. Yang pertama ada prosesor dengan spesifikasi Intel Pentium 4, prosesor 2 GHz. Yang kedua, memori dengan spesifikasi 8 GB. Yang ketiga, hard disk dengan spesifikasi 16 GB atau minimum stage. Yang keempat, ada monitor dengan spesifikasi monitor 14 inch. Yang kelima, ada keyboard dengan spesifikasi USB keyboard. Yang keenam, ada mouse dengan spesifikasi USB optical mouse. Dan yang ketujuh, ada switch. Yang kedelapan, ada NIC atau LAN card on board. Dan yang kesembilan, ada kabel UTP dan konektor RJ45. Yang ke-10 ada printer. Yang ke-11 ada hard drive dengan spesifikasi 200 MB available. Yang ke-12 ada scanner, ke-13 CPU, 14 modem, dan yang terakhir RAM. Kontrol sistem berbasis komputer yang disediakan oleh sistem yang diusulkan. Yang pertama, independensi data program. Karena basis data yang ditangani oleh DBMS, program dapat ditulis sehingga tidak tergantung pada struktur data dalam basis data. Dengan kata lain, program tidak akan terpengaruh sekiranya bentuk fisik data diubah. Yang kedua, keamanan. Keamanan dimaksudkan mencegah pengaksesan data oleh orang yang tidak berwenang. Yang ketiga, integritas. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar data selalu dalam keadaan yang valid dan konsisten. Yang keempat, konkurensi. Konkurensi ini memungkinkan data dapat diakses oleh banyak pemakai tanpa menimbulkan masalah. Kontrol sistem berbasis komputer yang disediakan oleh sistem yang diusulkan yaitu pemulihan atau recovery.
Sistem adalah deskripsi tentang data yang terkandung dalam basis data yang dapat diakses oleh pemakai. Untuk perangkat produktivitas, untuk menyediakan kemudahan bagi pemakai dan meningkatkan produktivitas, DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas seperti pembantu query dan pembangkit laporan. Sekian dan terima kasih dari kami, kelompok 5.